Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Terkait dengan wabah COVID-19 untuk perkuliahan penulisan ilmiah, kita akan lakukan secara daring atau online. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan kepustakaan dan kutipan. Kenapa kepustakaan dan kutipan ini penting? Karena memang seperti yang sering saya sampaikan ketika kuliah tatap muka kemarin, bahwasanya sebuah tulisan dikatakan sebagai tulisan ilmiah ketika apa yang ditulis di sana itu bisa dipertanggungjawabkan. Semisal ada data atau ide dari orang lain yang kita cantumkan dalam tulisan ilmiah kita, maka si pembaca atau orang lain harus bisa menelusuri apa yang kita cantumkan dalam tulisan kita. Oleh karena itu, kepustakaan dan kutipan itu penting untuk dipelajari dalam menulis tulisan ilmiah. Yang pertama yang perlu teman-teman pelajari, teman-teman cermati, yaitu terkait dengan penelusuran pustaka. Pustaka sendiri teman-teman bisa telusuri dari banyak hal ya. Tidak hanya kita membuka buku kemudian menemukan tulisan atau ide di dalamnya kemudian kita masukkan dalam tulisan kita. Tapi sekarang dengan perkembangan zaman yang begitu pesat membuat penelusuran pustaka menjadi begitu mudah. Pustaka primer itu ada semisal jurnal, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, publikasi pemerintah, publikasi instansi-instansi yang lainnya. Kemudian pada masa-masa sekarang ini terkait dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, perkembangan terkait dengan keterbukaan data, membuat kami banyak dosen ataupun peneliti ketika menganjurkan orang dalam menulis ilmiah itu sangat menganjurkan untuk kutipan atau pustaka yang dimasukkan dalam tulisan kita itu berasal dari artikel jurnal. Kenapa direkomendasikan seperti itu? Karena ketika artikel publish dalam sebuah jurnal itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama biasanya itu up to date. Yang kedua itu berdasarkan pada data-data yang sudah divalidasi baik dari pihak peneliti ataupun pihak editor jurnalnya. Yang ketiga, ketika artikel disubmit ke jurnal kemudian disetujui untuk dipublish di jurnal, itu harus melalui proses peer review atau proses review, di mana yang melakukan review biasanya adalah ahli-ahli lain, pihak ketiga dari pihak jurnal ataupun penulis, pihak ketiganya itu akan melakukan review terhadap tulisan tersebut. Oleh karena itu, ketika sebuah artikel yang publish dalam jurnal itu biasanya kualitasnya lebih baik, karena dia akan melalui proses penyaringan yang cukup ketat. Semakin reputable si jurnal, maka saringannya semakin ketat, proses reviewnya semakin ketat. Oleh karena itu, daripada kita mengambil sumber-sumber dari online yang sumbernya tidak jelas, akan lebih baik ketika sumber-sumber yang kita ambil untuk tulisan ilmiah kita ambil dari artikel jurnal. Apalagi artikel jurnal-jurnal yang memang itu jurnal yang bagus. Kalau di lokal atau nasional itu kita sebut sebagai jurnal terakreditasi. Ada yang namanya Sinta. Sinta itu pengindeksan yang dilakukan oleh Dikti, Dirjen Dikti. Sinta 6 sampai Sinta 1. Akan lebih baik ketika mengambil sumber-sumber Sinta 1 itu lebih baik, yang paling tinggi. Sinta 2 itu juga baik biasanya ya, dan seterusnya. Dihindari mengambil artikel-artikel dari jurnal yang dia itu tidak memiliki indeks sama sekali semisal, atau sumber jurnal tersebut tidak jelas. Jadi ketika orang ingin melihat, menelusuri sumber-sumber yang kita ambil dalam tulisan kita, menelusuri kembali atau menelusuri lebih detail, biasanya mereka merasa tidak puas atau tidak respect terhadap
tulisan kita, karena yang kita ambil dari jurnal-jurnal yang tidak baik gitu ya. Kemudian, penyusunan karya ilmiah itu tidak terlepas dari penelusuran pustaka yang sudah saya jelaskan tadi ya. Karena memang ketika kita menulis sebuah argumen, ketika kita menulis sebuah ide dalam sebuah tulisan, kemudian kita ingin menguatkan ide kita dengan mengambil sumber-sumber lain, itu akan lebih baik ketika ada dari sumber lain yang kita masukkan dalam tulisan kita, atau argumen kita bisa lebih kuat, atau argumen kita bisa didukung oleh orang-orang, ide-ide atau hasil dari orang lain. Tidak hanya kita menulis tulisan kita atau ide kita yang tanpa ada dukungan dari ide orang lain gitu ya. Kemudian, seorang penulis itu harus memperhatikan terkait dengan penulisan pustaka, itu yang pertama pengutipan, yang kedua pengacuan, yang ketiga penyusunan daftar pustaka. Kenapa ini penting? Karena memang ketika seseorang menulis sebuah tulisan ilmiah, kemudian dia mengambil kutipan dari sumber tertentu, dia harus mencantumkan yang namanya daftar pustaka di bagian paling belakang. Agar apa? Agar nanti si pembaca atau orang lain, pihak lain dari di luar penulis itu bisa menelusuri apa yang dijadikan sumber pada tulisan tersebut. Oke, kita akan lanjutkan. Kutipan. Kutipan itu adalah semua kalimat atau paragraf yang bukan berasal dari ide atau tulisan penulis. Jadi, ketika kita menulis sesuatu, pastinya kita ada yang namanya ide pokok, ide penjelas, dan sebagainya, dan seterusnya. Dari ide tersebut, kita kembangkan menjadi kalimat. Dari kalimat, kita kembangkan menjadi paragraf. Ini seperti yang teman-teman sudah lakukan pada practice 4 ya. Kemudian untuk bisa mendukung ide-ide kita, biasanya kita mengambil kutipan dari sumber lain atau kutipan dari ide lain agar memang ide kita itu bisa lebih jelas atau ide kita itu lebih bisa diterima dengan dukungan-dukungan oleh ide yang lainnya gitu ya. Yang selanjutnya, kutipan dipakai dengan tujuan untuk mendukung argumen atau analisis penulis. Ini sudah saya sampaikan tadi. Dengan adanya kutipan, argumen kita bisa lebih kuat semisal, atau argumen kita bisa lebih mudah dipahami. Setiap kali penulis mengambil ide, tulisan, argumen, hasil penelitian dari penulis lain, penulis harus mencantumkan sumber kutipan dan mencantumkannya di daftar pustaka. Kenapa? Tadi, si pembaca agar lebih mudah untuk bisa menelusurinya. Dan juga kita dianggap tidak melakukan penjiplakan atau plagiarisme. Karena ketika tidak kita cantumkan dalam daftar pustaka, si pembaca tidak akan bisa menelusurinya dan nanti kita akan dianggap melakukan yang namanya plagiarisme. Karena seperti terlihat kita menyembunyikan sumber asli dari tulisan itu atau menyembunyikan sebenarnya tulisan itu atau ide itu beberapa adalah kutipan dari orang lain. Kita harus terbuka dalam sebuah tulisan ilmiah. Kutipan itu ada dua. Yang pertama yaitu kutipan langsung. Yang kedua kutipan tidak langsung. Pertama coba kita cermati terkait dengan kutipan langsung. Menulis ulang ide orang lain sesuai dengan aslinya. Itu kita sebut sebagai kutipan langsung. Di sini ada kutipan pendek, ada kutipan panjang. Mungkin beberapa di antara kita lebih sering melihat tidak adanya ciri khas dari kutipan langsung ini, yaitu kita tulis menjorok ke kanan. Jadi ada sebuah tanda yang menunjukkan bahwasanya kutipan itu adalah kutipan langsung dengan kita lakukan atau kita buat menjorok ke kanan. Nah, kenapa ketika kita melihat tulisan-tulisan itu kok tidak ada yang menjorok ke kanan? Berarti itu adalah kutipan tidak langsung. Hanya saja beberapa orang itu agar lebih mudah atau mereka tidak susah payah untuk memparafrase atau mengubah kalimat dari ide aslinya itu, biasanya meskipun kutipan langsung mereka tulis tanpa ada tanda jorok ke kanan ini. Nah, itu tidak bagus. Kalau memang kutipan kita adalah kutipan langsung, itu harus kita tulis menjorok ke kanan agar orang tahu bahwasannya kutipan yang kita masukkan dalam tulisan kita itu adalah kutipan langsung. Dan orang tidak akan mengira bahwasanya tulisan itu adalah tulisan kita. Selanjutnya adalah kutipan tidak langsung. Kalau kembali ke kutipan langsung tadi, ini bahasa kasarnya adalah kita copy paste.
Kita menemukan ide orang lain, kita menemukan tulisan orang lain, kemudian kita copy, kemudian kita paste, kita masukkan dalam tulisan kita tanpa mengubah konteks kalimat tersebut, tanpa mengubah susunan. Kemudian terkait dengan tulisan tersebut, aslinya kita langsung serta-merta kita taruh dalam tulisan kita. Itu namanya kutipan langsung. Nah, itu ada etikanya. Etikanya kita tulis menjorok ke kanan. Jadi ketika nanti ada cek plagiarisme atau cek kesamaan menggunakan Turnitin semisal, ketika kita mengetahui bahwasanya Turnitinnya menunjukkan bahwasanya pada bagian yang kita jorokkan kanan itu ternyata sama dengan tulisan orang lain, ketika orang mengeceknya, oh ini ternyata memang sudah dibuat tulisan kutipan langsung dengan menjorok ke kanan, itu tidak akan masalah. Hanya saja akan jadi masalah ketika kita tidak membuatnya menjorok ke kanan, akan tetapi nanti muncul pada tes kesamaan atau similarity check gitu ya, similarity index. Nah, similarity index itu akan menunjukkan tingkat yang tinggi dan si yang mengecek itu tidak melihat bahwasanya ini menjorok ke kanan. Berarti kan kita terlihat bahwasanya kita hanya copy paste saja gitu ya. Pada akhir-akhir ini memang tulisan orang itu akan lebih baik, akan lebih tampak bagus ketika memang kutipan yang mereka ambil itu merupakan kutipan tidak langsung. Jadi ada ide orang lain, kemudian ide tersebut kita coba cerna, kemudian kita tulis ulang dengan bahasa kita. Tidak bahasa orang lain itu kita serta-merta cantumkan dalam tulisan kita. Kemudian terkait dengan argumentasi, dengan adanya kutipan tidak langsung ini, biasanya argumentasi yang dibangun oleh seorang penulis ketika menulis tulisan ilmiah itu akan lebih terbangun. Karena apa? Karena bahasa yang dipakai adalah bahasa dia sendiri semuanya gitu ya. Meskipun beberapa merupakan kutipan, dengan catatan tadi sumber kutipannya harus dicantumkan gitu ya. Agar kita bisa melakukan yang namanya kutipan tidak langsung, kita bisa melakukan yang namanya parafrase. Parafrase itu kita menemukan ide orang lain, tulisan orang lain, kita baca itu baik-baik, kita baca itu seksama, kemudian kita pahami. Setelah kita bisa memahaminya, kita taruh, kita kesampingkan tulisan itu, kita tutup, kita close, kemudian kita masukkan dalam tulisan kita menggunakan bahasa kita. Jadi ketika kita mencoba untuk mengutip tulisan orang lain dengan menyandingkan tulisan dia dengan tulisan kita, nanti bisa jadi kita terpengaruh pada bahasa dia. Tapi ketika kita sudah baca, sudah kita pahami, sudah kita ambil intisarinya dan kita tutup, terus kemudian kita buka tulisan kita, kemudian kita coba tulis dengan bahasa kita, itu nanti bahasanya akan lebih bagus dan tingkat kesamaannya akan rendah atau bisa jadi 0 gitu ya. Pada contoh yang coba saya masukkan di sini, yang pertama, kalimat aslinya adalah sebuah kejutan di bidang realita maya atau virtual reality terjadi pada tahun 1961 dengan kemunculan sensoramanya Helix. Ya, ketika kita mencoba untuk memparafrase, intinya apa? Kita kemudian parafrase menjadi kalimat atau bahasa kita sendiri. Contoh di sini, hasil karya Helix yang dikenal dengan nama sensorama membawa perubahan yang signifikan dalam sejarah realita maya. Gitu ya. Jadi memang di sini dengan parafrase bahasanya akan berubah. Nah itulah yang akan lebih bagus, apalagi ketika kita menulis sebuah tulisan ilmiah akan lebih bagus ketika memang model bahasanya itu sama semua. Maksudnya model bahasa kita. Kan masing-masing tulisan masing-masing orang pasti berbeda gitu ya. Contoh kedua di sini ada kalimat aslinya, komputer mampu membawa orang ke tempat-tempat yang belum pernah bisa mereka kunjungi sebelumnya, termasuk ke permukaan planet lain. Ketika kita coba untuk parafrase, melalui komputer orang dapat pergi ke tempat yang belum pernah mereka kenal gitu ya. Contohnya ketika kita menggunakan komputer, semisal dengan teknologi yang sudah berkembang, kita bisa jalan-jalan ke Amerika tanpa harus ke Amerika. Misalnya kita menggunakan Google Street View, kita bisa melihat jalan-jalan meskipun kita belum pernah ke sana, tapi kita bisa melihat sampai ke ujung dunia yang lain gitu.
Intinya terkait dengan parafrase tadi, bahwasanya ketika kita mengutip, jangan sampai bahasa yang kita gunakan itu sama dengan bahasa yang digunakan oleh si penulis yang kita kutip. Kita coba ambil, kita peras intisarinya, kemudian kita tulis ulang dengan bahasa kita. Intinya seperti itu. Jadi tidak susah-susah. Selanjutnya terkait dengan pengacuan. Pengacuannya yang pertama itu adalah kita harus jujur. Makanya ketika kutipan kita adalah kutipan langsung, kita harus membuatnya jorok ke kanan. Tapi ketika kita kutipannya adalah kutipan tidak langsung, itu nanti menyatu pada paragraf kita. Itu fine-fine saja gitu ya. Asal kita memang harus mencantumkan sumber kutipannya. Kenapa kok harus sumber kutipan, kemudian daftar pustaka, itu harus ada, itu memang agar pembaca dapat menelusuri langsung sumber kutipan kita. Kemudian cara penulisan. Cara penulisannya itu biasanya itu menggunakan nama, tahun. Pada contoh di slide ini, kita menggunakan nama Widodo, 2015. Jika tidak ada pengarang atau pengarangnya adalah institusi penerbit, kita bisa menggunakan contohnya di sini adalah BPS, 2018. Kemudian aturan penulisan. Aturan penulisan itu ada beberapa hal. Nanti kita lihat contohnya. Yang pertama terkait dengan nama penulis pada awal kalimat, nama penulis pada akhir kalimat, penulis 2 orang, penulis lebih dari 2 orang, sumber lebih dari 1. Coba kita cermati masing-masing aturan penulisan ini. Yang pertama, penulis ada pada awal kalimat. Contoh di sini adalah Widodo dalam kurung 2007 menegaskan bahwa bla 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 gitu ya. Jadi ini posisinya pada awal kalimat. Ketika berada pada akhir kalimat, itu nanti setelah kalimat bla 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 dalam kurung Widodo, 2004 ditutup kurung titik gitu ya. Itu ketika di akhir kalimat. Kalau di akhir paragraf, titik itu harus berada sebelum buka kurung. Oke, kita bisa lihat hal ini merupakan usaha tani lahan pantai mulai menarik bagi pemuda tani, titik dalam kurung kala 2005. Kenapa harus dibedakan seperti ini? Karena ketika memang kutipan kita itu hanya satu kalimat, berarti titiknya harus di belakang tutup kurung. Itu menunjukkan bahwasanya kutipan kita hanya satu kalimat itu. Tapi ketika kutipan kita adalah satu paragraf itu semuanya, idenya itu kita ambil dari orang lain, kita kutip dari orang lain, maka kita harus menaruh titik sebelum buka kurung agar orang pembaca itu bisa mengetahui bahwasanya kutipannya itu memang satu full paragraf gitu ya. Selanjutnya, ketika penulisnya lebih dari 2 orang, contohnya di sini adalah Widodo dan Kala dalam kurung 2000 mengungkapkan bahwa bla 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 gitu. Kemudian ketika ditaruh di akhir kalimat itu dalam kurung bla 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 dalam kurung Widodo dan Kala, 2002 titik. Itu ketika kalimat ya. Nanti ketika paragraf sama, titiknya ditaruh sebelum buka kurung. Kemudian ketika penulisnya lebih dari 2 orang, itu nanti menggunakan et al. Contohnya di sini Widodo et al. titik 2000 mengungkapkan bahwa ketika ditulis di akhir kalimat nanti bla 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 dalam kurung Widodo et al. titik 2000 gitu ya. Sama halnya. Kemudian sumber lebih dari 1 itu ketika kita mengambil tulisannya Widodo itu ada 2 artikel yang kita ambil dari Widodo, di mana 2 artikel itu ada pada 2 tahun yang berbeda. Kita bisa menggunakan contohnya seperti ini. Widodo dalam kurung 2000 dan 2001 tutup kurung mengungkapkan bla bla bla. Ketika kutipan kita ambil dari tulisan banyak orang, itu kita bisa menggunakan contoh yang paling bawah. Itu disebabkan sektor agribisnis beresiko tinggi dalam kurung Syafi'i, 2001 titik koma. Nah, kita bisa memisahkan antara sumber kutipan itu menggunakan titik koma, dan seterusnya gitu ya. Intinya begini. Untuk kutipan seperti ini, citasi seperti ini, kita sudah dimudahkan dengan yang namanya software-software yang ada dalam Microsoft Word. Ada yang built-in dalam Microsoft Word ada. Kemudian ketika kita ingin menambahkan software lain juga ada. Di sana ada Mendeley, ada Zotero, ada OneNote dan sebagainya. Banyak. Nah, nanti ketika teman-teman menulis skripsi, itu nanti akan sangat dianjurkan untuk teman-teman menggunakan software. Agar apa?
agar kutipan dengan daftar pustaka itu tidak kelewat gitu ya. Selanjutnya terkait dengan penyusunan daftar pustaka. Semua pustaka yang diacu dalam teks itu harus dituliskan dalam daftar pustaka. Tujuannya apa? Yang pertama, itu agar terhindar dari tuduhan penjiplakan gitu ya. Karena ketika kita sudah mengutip di dalam tulisan, kemudian kita tidak taruh dalam daftar pustaka, kita nanti bisa dikira kita menjiplak tulisan orang lain. Kita dikira menyembunyikan sumber aslinya gitu ya. Tujuan kedua, menghargai penulis sebelumnya. Pada masa-masa sekarang ini, prestasi yang didapatkan oleh seorang penulis itu adalah sitasi. Semakin banyak sitasi, semakin banyak tulisan dia dikutip, maka semakin bagus prestasinya, atau semakin secara tidak langsung diartikan semakin bermanfaat tulisannya bagi orang lain gitu ya. Oleh karena itu, untuk menghargai si penulis yang kita kutip, kita perlu mencantumkannya yang pertama sumber kutipan yang jelas, kemudian daftar pustaka yang jelas, agar memang itu untuk menghargai penulis. Kita bisa lihat seperti di Google Scholar. Di Google Scholar itu nanti akan ketahuan. Contohnya Widodo itu berapa jumlah artikel yang pernah dia tulis, kemudian berapa citasi masing-masing artikel itu. Ketika kita menulis sebuah tulisan ilmiah, kemudian kita mencantumkan sumber kutipan dan daftar pustaka, nanti skor citasi yang ada dalam Google Scholar seseorang itu akan naik. Nah, itu kan memberikan penghargaan kepada si penulis yang kita kutip gitu ya. Dan bagi dosen, bagi peneliti atau bagi penulis, ketika citasi naik itu berarti prestasi buat dia gitu. Bahkan ada yang berusaha agar citasinya naik bagaimana gitu. Karena memang itu sangat penting buat mereka. Tujuan terakhir yaitu membantu pembaca yang ingin tahu lebih dalam mengenai sumber kutipan. Terkadang ya kita akan ada pembaca yang menemukan kutipan-kutipan yang ada dalam sebuah tulisan itu sangat menarik buat dia. Kemudian dia mencoba untuk menelusuri, ingin membaca lebih jauh. Oleh karena itu, ketika memang sumber kutipannya ditulis dengan jelas, daftar pustakanya jelas, itu nanti si pembaca akan lebih mudah untuk mempelajarinya lebih dalam, karena dia akan bisa menelusuri, mencari teks, full teksnya dan sebagainya gitu ya. Kemudian untuk style dalam penulisan daftar pustaka, itu ada banyak ya, ada APA, American Psychological Association Style, ada MLA, ada ISO, Harvard, Vancouver, dan sebagainya. Kemudian untuk style ini sebenarnya ini nanti kita sudah dimudahkan dengan yang namanya software yang ada dalam Microsoft Word ya, baik yang itu built-in dalam Microsoft Word ataupun yang kita additional software seperti Mendeley, Zotero, OneNote, dan sebagainya gitu ya. Jadi ketika kita memang menggunakan software-software tersebut, nanti kita tinggal input sumber-sumbernya, detail terkait dengan citasi atau pustaka yang kita kutip, kemudian nanti bisa kita tinggal pilih di sana gitu ya. Nanti akan muncul secara otomatis. Akan tetapi memang ketika kita menggunakan software, nanti setelah selesai kita menggunakan software itu, di daftar pustaka akhir harus kita cek ulang ya. Banyak dari senior-senior di prodi ini ketika menulis skripsi, daftar pustakanya banyak yang salah karena dia hanya mengandalkan software. Biasanya alasannya, Pak, kami sudah menggunakan Zotero, hasilnya seperti itu. Ya jangan seperti itu. Kalau sudah menggunakan software, tetap harus dicek di daftar pustaka. Semisal dia ada kesalahan penulisan atau kesalahan penyingkatan dan sebagainya, tetap harus dicek secara manual satu persatu agar tidak lepas gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa cermati bagaimana perbedaan antara satu style dengan style yang lainnya. Itu nanti bisa dicermati sendiri, saya rasa tidak susah ya. Kemudian untuk tadi yang sudah saya sampaikan, untuk memasukkan citasi atau kutipan kemudian membuat daftar pustaka itu kita bisa menggunakan yang sudah built-in di dalam Microsoft Word. Itu nanti kita bisa klik di bagian reference, kemudian untuk kita memasukkan citasi atau kutipan atau sumber kutipan itu kita bisa masukkan dalam insert citation. Kemudian setelah itu kita nanti tinggal klik mau style apa, nanti sudah secara otomatis dari mulai bentuk sumber kutipannya ataupun daftar pustakanya nanti akan
secara otomatis akan berubah sesuai style yang kita pilih gitu ya. Kemudian untuk menambahkan tadi kita bisa menambahkan pustaka gitu ya, sumber kutipan itu nanti kita bisa menggunakan add resource ini ya, bagian reference, kemudian insert station, add resource, kemudian kita isi gitu ya, ada isiannya. Untuk detailnya nanti akan saya buatkan video terpisah gitu ya. Untuk bagian ini saya hanya memberikan pengantar saja. Saya rasa untuk generasi milenial seperti teman-teman itu akan sangat mudah untuk mempelajari ini gitu ya. Kemudian teman-teman juga bisa melihat terkait dengan kutipan ataupun daftar pustaka itu menggunakan Google Scholar. Itu caranya bisa seperti ini. Coba klik search di Google Scholar atau dalam bahasa Indonesia Google Cendekia. Kemudian nanti dalam bagian searching-nya bisa dimasukkan semisal nama penulis atau judul, nanti akan keluar banyak gitu ya. Akan keluar banyak, kemudian klik gitu. Klik di bagian artikel yang ingin kita itu. Kemudian nanti kita bisa ambil daftar pustakanya, tinggal copy paste di bagian seperti ini. Nanti akan bisa muncul seperti ini. Nah, tapi ketika memang kita menggunakan software seperti yang sudah built-in di Microsoft Word atau Zotero, Mendeley gitu ya, itu saya rasa Google Scholar masih kalah. Kenapa kalah? Karena dengan kita menggunakan software tadi itu akan lebih integrated gitu ya. Ketika ada perubahan nanti semuanya ikut berubah. Tapi kalau kita manual menggunakan Google Scholar itu kelemahannya nanti ketika ada perubahan kita harus secara manual menggantinya gitu. Ini juga kita bisa salin gitu ya, model apa, style apa gitu. Saya rasa untuk kuliah pada kesempatan kali ini cukup sekian gitu ya. Kemudian untuk tugas pada kuliah kali ini, teman-teman menggunakan tulisan yang sebelumnya pada practice 5 ya. Pada practice 5, kemarin pada practice 4 teman-teman mengembangkan ide pokok, kemudian ide penjelas, kemudian dibuat menjadi 3 paragraf. Kemudian pada practice 5 teman-teman mengembangkan menambahkan yang namanya tabel atau ilustrasi, gambar, kemudian chart dalamnya. Kemudian pada practice kali ini teman-teman menggunakan tulisan yang sama gitu ya, yang sudah ditambahkan ilustrasi, kemudian ditambahkan lagi pada latihan ini, yaitu apa? Yaitu teman-teman nanti mencari artikel-artikel di artikel jurnal gitu ya. Kemudian yang sesuai dengan tema teman-teman, kemudian parafrase dikutip dalam tulisan teman-teman gitu ya. Dikutip dalam tulisan teman-teman, kemudian nanti juga memberikan menaruh sumber kutipan. Kemudian di bagian akhir membuat daftar pustaka. Untuk detailnya nanti teman-teman bisa lihat di e-learning. Nanti akan saya jelaskan di e-learning. Saya rasa cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.